kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat El Shaddai Shalom. Senang hati saya ketika menyapa jemaat pagi hari ini yang walaupun banyak masalah, tetapi ketika datang ke tempat ini ada senyum. Ya. Coba kasih senyum kanan kirinya. Katakan, aku diberkati pagi hari ini. Aku bersuka cita pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan letakkan hati kita pagi hari ini, kerinduan kita, penyembahan, agar nama Yesus dipermuliakan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala bersatu, kita akan berdoa. Bapa, dari hari ke hari kami rasakan kasih selalu nyata dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis, bahkan selalu baru dalam setiap pagi kami. Demikian juga pagi hari ini kami rasakan kekuatan yang daripada-Mu ada pada kami. Sukacita yang baru ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat datang ke tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Beri kepada kami hati yang limpah untuk bersyukur pagi hari ini. Dan kami ada dalam kehidupan kami lakukan pagi hari ini, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Berikan sukacita, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Beri kepada setiap kami yang hadir hati yang melimpah akan syukur kepadamu. Berterima kasih buat hari yang Kau beri. Bersyukur buat kehidupan yang ada dalam kami Tuhan. Terima kasih. Dua kali. Berikan yang terbaik, suaramu, penyembahanmu, agar nama Kristus dipermuliakan pagi hari ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku memundukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Pujikan dengan segenap hatimu. Jiwaku merindukan-Mu, Engkau Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Yesus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
Sekali lagi dengan segenap hati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Oh, bersyukur, syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri, ucapkan syukurmu pagi hari ini. Jiwaku merindukanmu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya. Mari ada yang angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Yesus, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku dan Allahku, tiada yang. Sekali lagi dengan segenap hati katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan,
tiada yang seperti. Katakan kau penolongku, dan Allahku, tiada yang. Sekali lagi dengan segenap hati, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sembah Yesus, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Engkau baik, Allah kami yang dahsyat, Allah penolong kami, sumber pengharapan kami. Layak Tuhan, layak kami sembah, layak kami muliakan. Ini ucapan syukur kami, kami katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Engkau pengharapan kami, Engkau Raja dalam kami, layak kami muliakan. Berdaulat atas kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menjagai kami. Mari Al-Shaddai dengan segenap hati, katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi kami mau bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan kau penolong, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi dengan segenap hati Al-Shaddai katakan, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti. Sorak-sorai buat Allah, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Kami mau rayakan kekuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap pagi hari ini meninggikan nama Yesus dan nama Kristus yang akan satu-satunya kami muliakan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Al-Shaddai yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri muliaan kepada Allah kita. Haleluya. Kita akan bersuka cita memuliakan Allah kita yang dahsyat. Tuhanku, menara yang kekal.
benteng perlindunganku. Siapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yang membalas kebayang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang kedua di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus adalah nama yang berkuasa dalam setiap kita, amin. Dia memberikan kekuatan, pengharapan dalam setiap hidup kita. Dan saya katakan bersama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala dosa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi bersama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, nama yang berkuasa di bumi di
Satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus dalam hidup kita. Lebih lagi kemuliaan pada Allah kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Dia sungguh Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Kami memuliakan nama Yesus, Tuhan yang baik dalam kami. Tuhanku besar, Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Katakan takkan ku ragu, kasih setiamu, kasih setianya beserta kita. Pertolonganmu, bagi aku. Selamanya bersama katakan kebanggaanku, yang gunung batu keselamatanku selama hidupku. Kau sukacita dalam hidupku. Yesus kau rajaku. Haleluya. Engkau sungguh besar dalam kami, Yesus. Kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Elsyadai bersama katakan, Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Mari katakan kanan kirimu, takkan ku ragu. Ragu, kasih setiamu besertaku selalu bersama. Pertolonganmu siap meloncat buat Tuhan selamanya. Engkau Allah kebanggaanku, gunung batu keselamatanku selama hidupku. Selalu memujimu, kau sukacita dalam hatiku. Engkau Allah kebanggaanku, gunung batu keselamatanku selama hidupku. Selalu memujimu, kau sukacita dalam hatiku. Kau sukacita, kau sukacita. Sekali lagi kau sukacita, kau sukacita dalam hatiku selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang baik, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ada satu quote yang mengatakan, memujilah Tuhan sampai tenggorokanmu kering. Haleluya. Sudah kering belum tenggorokannya? Saya sedikit kering pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan memberikan persembahan untuk pembiayaan transport kita, ya. Untuk itu siapkan, berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan.
bertugas dipersilakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Terhubung
you Lord Jesus. Amen. yang berdaulat Atasku. Keyboard saja. Ku terhubung dengan hal yang sangat mendasar. Saudara dan saya selalu harus terhubung dengan Dia dan melekat di hatinya. Amin, Jesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tanpa musik sama sekali. Ku terhubung denganmu. Amin, Jesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Bapa di surga, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kami harus mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam setiap peperangan hidup kami. Dan itu terjadi jika hati kami terhubung dengan Tuhan. Dan firman-Mu melekat di hati kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk dibajak dan ditaburi benih yang kekal itu, yaitu firman-Mu. Sehingga hidup kami tidak sama lagi. Bukan hidup dalam kekalahan yang merengek-rengek, yang tanpa harapan, putus asa. Tetapi hidup kami, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, gagah perkasa, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Tuhan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir tanah liat ini, urapi telinga pikiran kami, sehingga firman-Mu, hati kami terhubung dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Mari kita memperkatakan tiga kali tema kita di semester 2 ini ya. 3 kali. 1, 2, 3. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara harus hafal ini, ayat ini pendek sekali. We walk by faith, not by sight. Bahasa Inggrisnya lebih singkat lagi. Nah saudara, kita akan belajar dari pribadi yang namanya Gideon. Siapa saudara? Gideon ini dengan tentara hanya 300 orang, bisa mengalahkan 135.000 pasukan Midian plus Amalek plus dari bangsa sebelah timurnya, saudaraku. Dan ini secara strategi militer belum pernah ada tentara yang hanya 300 bisa mengalahkan, mohon semuanya di silent, bisa 300 tentara bisa mengalahkan 135.000. Itu kalau saya lihat perbandingannya 1 dibanding 450. Saudara bisa enggak gelut? Satu orang lawan 450. Ini secara strategi peperangan enggak pernah ada dan belum pernah terjadi di dalam sejarah pertempuran di Alkitab. Nah, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Itulah sebabnya kita belajar tentang itu. Bagaimana 300 bisa mengalahkan 135.000 orang. Bagaimana modal 100.000 bisa menjadi usaha-usaha yang akhirnya berjalan, berkembang, dan bertumbuh dengan baik, saudaraku. Saya pernah tanya Agus, ya anak Mbok, kamu itu punya rumah yang bagus, rumahnya itu dari granit. Gus, wah kamu luar biasa ya, omah kue saka keramik, kue granit. Aku
tanya-tanya modalnya dia dulu berjualan burung itu, saudaraku. Agus yang dia, di atas. Yang belakang sendiri dengar kata-kata saya? Jangan main HP lo ya, saya nggak bisa lihat soalnya. Nah, Agus ini ngomong modalnya 150.000 untuk jualan burung itu. Tapi dia bisa membangun fondasi, bisa membangun rumah. Sekarang omsetnya lebih dari 100 juta, saudara. Itu saya juga kaget. Ya. Sebab saya pikir bisnis burungnya apa ya bisa. Aku dalam hati dulu itu begitu, saudara. Gus ini bisnis manuk. Iya Pak Bambang. Waduh Gus mbok golek sing liyane. Nah dia tuh mempercayai kata-kata Tuhan. Kowe pernah mengeluh apa enggak? Pernah kau memberontak nih Tuhan apa enggak? Enggak. Akhirnya Tuhan menambah-nambahkan. Saudaraku, kok engkau sekarang itu jangan lihat tabunganmu berapa. Bisnismu, usahamu mungkin lagi turun-celurut sampai dasar yang paling rendah. Mungkin engkau tubuhmu kok ya mengalami sakit, terus gak sembuh-sembuh, saudaraku. Nah itu hal-hal yang tidak mungkin. Kita akan melihat bagaimana karya Allah dalam diri Gideon dan orang-orang Israel ini. Sehingga kita bisa mengembangkan percaya kita, firman Tuhan yang sudah kita terima, kita baca, kita perkatakan dan kita ucapkan, saudaraku, akan mempunyai efek dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan yang saudara engkau dengar, Alkitab yang kau punya di rumah, itu akan menjadi mati dan tidak berfungsi. Kalau yang kau lihat tiap hari adalah Facebook. Yang tiap hari yang kau lihat Instagram, YouTube, internet, game. Saya diberitahu sama David, sekarang Pak Bambang game yang lagi terkenal digandrungi orang, namanya Roblox. Lihat di IAI, Roblox, wih luar biasa. Sekarang ini lagi digandrungi saudaraku. Anak-anak, dari usaha anak-anak remaja, bahkan sampai orang tua. Dan saya lagi lihat pelanggannya, setiap hari yang masuk di HP ke game namanya Roblox itu 70 juta orang per hari. Pengaruhnya dahsyat luar biasa. Jadi sampai hampir pelajar-pelajar, saudaraku, ketagihan, kecanduan, ada yang sampai stres, ada yang gila, harus direhab. Sebab pikirannya itu hari-hari dibangun sebuah benteng Roblox, game. Dan kalau dia misalnya kalah, itu bisa karakternya muncul, bisa miso-miso, bisa gebrak-gebrak kanan kirinya. Dan itu sangat candu, saudara. Nah orang yang kecanduan itu, atau kecanduan kebiasaan lain, atau pornografi, kecanduan misuh, kecanduan bohong, mencuri, dan sebagainya. Itu telah dibangun sebagai benteng-benteng yang tahunan lamanya, dan sulit dikendalikan. Kalau saudara pegang itu terus, nah yang bisa mengendalikan ini tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada kebiasaan yang begitu rusak, yang tidak bisa diubahkan. Tidak ada ekonomi yang terlalu terpuruk yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan. Ketika kita belajar ini. Tapi sayangnya setan begitu pinter. Bagaimana membawa supaya kita ini tidak menyentuh ini. Kalau menyentuh ya seminggu sekali aja. Atau waktu di gereja, waktu di komsel. Sehingga kita ini yang lalu itu telah khotbahnya kita nggak punya saldo iman. Ya, Pak Roni minggu yang lalu waktu hari ulang tahun itu. Jadi mau melawan musuh di depan, nggak ada senjatanya iman nggak ada saudaraku. Karena yang dilihat, yang dipikirkan, yang dibaca, yang diperkatakan bukan firman Tuhan. Saudaraku, iblis nggak takut kok sama orang, sama presiden, sama pejabat, sama pendeta, sama pastor. Dia tidak takut sama siapapun juga selain ini. Dia baru mundur kalau kita memakai senjata peperangan yang namanya firman Tuhan ini. Coba kita lihat dalam kitab Gideon ya, saudaraku. Hakim-hakim pasal yang ke-6. Saya tidak akan membaca seluruhnya, hanya beberapa aja. Tapi
kita akan lihat bagaimana ini jadinya 300 tentara ya, bisa menghabisi 135.000. Jadi 1 lawan 450 perbandingannya. Saudaraku ya. Kita akan lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Sampai ayat yang lebih baik melompat-lompat saja. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Nanti sampai ayat yang ke-13. Ya. Saya ganjil, saudara yang genap. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Tidak meninggalkan. Wah, soro bener ya orang Israel ini, saudara. 5. Sebab orang-orang itu datang maju dan ternaknya dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak suri belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, saudara, sampai di situ dulu. Ini orang Israel benar-benar terpuruk. Ya. Sampai-sampai mereka harus sembunyi di gua-gua karena takutnya orang-orang Israel kepada orang Midian. Dan ketakutan ini sampai 7 tahun. Saya tidak tahu apakah saudara pernah merasa takut selama setahun, ada yang 2 tahun. Saya pernah mengalami takut lumayan beberapa bulan. Pada waktu gereja ini hampir dibakar, saudaraku, hampir ditutup. Itu yang ada itu rasa takut, stres, begitu saudaraku. Dan caranya itu mereka itu 7 tahun, saya hanya berbulan-bulan aja, walaupun dijaga oleh orang-orang Karang Taruna yang mengasihi kita semuanya. Tetapi di hati itu rasa takut itu ada. Tapi caranya mengatasi rasa takut. Takut itu senjata utama yang di depan yang dipanahkan setan kepada kita, saudaraku. Kebanyakan sekarang orang di zaman modern ini, walaupun ada komputer, ada jet, ada perangkat-perangkat robot, mobil yang canggih, tetapi yang namanya takut itu tetap menyelinap dan menghantui orang dan membuat hidup stres dan tidak bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Takut masa lalu, takut masa depan, takut gak nikah. Kalau sudah nikah, takut nikah, takut cerai, takut anaknya nanti hilang, takut pelanggannya turun, takut mati, takut keserempet kereta, takut musim hujan, nanti orang-orang gak ada yang beli daganganku, takut rugi, takut apa lagi saudara? Takut dibunuh.
Rasa takut ini hampir dalam segala lapisan. Dan itu sama saudaraku. Takut miskin, takut hutangnya tidak terbayar, takut rumahnya nanti dilelang oleh bank. Nah ketakutan ini sama yang terjadi dengan yang namanya Gideon dan orang Israel selama 7 tahun. Itu cukup bisa membuat orang stres, bahkan bisa gila, sinting saudaraku. Nah tapi kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana terpuruk mereka itu bisa akhirnya terbangun, membangun sebuah struktur di pikiran dan di hati. Sehingga mental menang itu, mental bangkit dari keterpurukan, mental kekalahan itu bisa bangun dan bisa akhirnya kita berdiri, menegakkan bau kita dan menatap masa depan dengan keberanian. Itu enggak ada lain selain ucapan firman-Nya Tuhan. Sebab segala sesuatu ini, saudaraku. Coba kita ulangi lagi kata malaikat itu kepada Gideon, ya saudara. Ayat yang ke-12. Ayat 11 dulu aja ya. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi mengirik gandum itu kalau beras diayahi begitu saudaraku, biasanya di tempat yang enggak tinggi, di mana angin itu berembus, supaya sekamnya itu ketiup, sehingga tinggal bulir-bulir gandumnya. Tapi saking takutnya, akhirnya mengirik gandum itu di tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur biasanya di tempat tersembunyi, di tempat yang agak di lembah, tersembunyi begitu di tempat yang rendah. Sehingga supaya enggak kelihatan orang Midian. Sebab begitu lihat mereka baru panenan gandum dan sedang menampi mengirik gandum, bisa dibabat, bisa diambil, dicuri dan dirampok habis-habisan. Sehingga orang Israel sangat melarat. Orang kalau mengirik gandum di tempat pemerasan, itu tenaganya ekstra karena enggak ada angin, saudaraku. Tenaganya ekstra, waktunya lama, hasilnya sedikit. Lah piye lho wedi tok isine, saudaraku. Jadi ini sebetulnya kondisi saudara dan saya, kalau masalah tiba, kalau penyakit yang diumumkan oleh dokter itu membuat kita ini shock, kaget. Tahu-tahu kok kanker stadium 4. Tahu-tahu gulanya 500, saudaraku. Dan masalah-masalah itu yang timbul, itu membuat kita ini kayak berhenti bernafas, saudara. Kadang-kadang pagi-pagi sudah stres, nggak tahu apa yang harus dibuat, karena cicilannya begitu banyak, sehingga sampai mencicil. Tahu ya mencicil? Karena angsurannya banyak. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang mencicil karena ngangsur bank titil. Ada yang 11, ada yang 15, belum bank resminya. Bisa lepas dari ini, saudaraku. Nah ketika Gideon ini begitu takut, Gideon itu penakut, saudaraku. Sama dengan yang lainnya. Tapi yang saya heran, kok wong wedi ini ditekani Tuhan. Kudune wong sing berani, sing istilahnya berangasan, wani, tonyo-tonyonan, wani gelut, wan teman-teman. Ketika saya dulu di sidang di Depak sana, ada 35 orang. Ada yang pakai jenggot, ada yang cingkrang ya. Saya membawa 3 majelis supaya ada yang menemani saya gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa teman-teman, aku paling tidak nek wong papat atau wong dhewe gitu. Padahal teman-teman jane ya kalah tetap. Tapi ben ayem ngono lho saudaraku. Ben ayem gitu 4 orang. Tapi gak boleh. Mereka ngomong, Pak Bambang maaf yang saya undang Pak Bambang tidak 4. Mohon. Waduh dalam hati saya ini. Waduh, piye ini? Tapi saya ngomong kepada mereka majelis yang 3 yang sudah duduk di persidangan itu, saudara. Aku ngomong, soalnya saya ini gembala kudu ketok wanine gitu loh. Padahal jadi yang redek tok di sini. Pak, Bapak, udah pergi aja keluar. Saya enggak apa-apa sendirian. Benar Pak Bambang, benar. Tapi ini dalam hati orang benar. Keluar saudara, aku ragu dewe saudara. Tapi heran saya waktu itu sudah dikasih firman lewat Bu Ella yang mengatakan
Di Yesaya pasal 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan, engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Dengan firman itu, saya akhirnya jalan. Sampai udur-uduran hampir 4 jam. Dan itu, piye ngatasi wedi ini gak karo firman Tuhan. Karena saudara gak tahu membaca firman Tuhan. Itu Alkitab di atas lemari berdebu. Kapan hari itu gue ngomong, ini harganya apa Pak Ron ya? Itu Alkitab satu lembar itu kalau disobek, dijual nggak ada harganya. Paling untuk linting apa itu tapi isinya di dalamnya, kalau saudara membacanya, engkau mempercayainya, engkau meminta Tuhan terhubung dalam pujian tadi, maka saudara menyerap kuasa firman itu dalam hidup kita. Akhirnya benih itu timbul di dalam, dan kalau tumbuh, dia bisa menggeser benih-benih benih-benih lalang yang ada di dalam diri kita, yang namanya ketakutan, keraguan, keterbatasan itu bisa hilang gara-gara firman yang ada di dalam hati kita yang sudah masuk di hati kita. Apalagi setelah masuk, kita mempercayai dan kita memperkatakan lewat mulut kita. Jadi mulut kita ini ajaib, saudaraku. Setelah kita ini tandon perbendaraan firman itu. Harus sering keluar dari mulut kita. Mulut kita ini tidak sekedar alat untuk komunikasi, saudaraku. Tapi pembuka pintu, penabur benih, dan alat peperangan yang dahsyatnya luar biasa. Ketika malaikat Tuhan ini menampakkan diri dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kata-kata ini menyebabkan konflik, saudaraku. Belum pernah seumur hidup Gideon ada orang atau Tuhan atau ngomong bahwa kamu ini pahlawan yang gagah perkasa. Hidupnya jelas terpuruk, dia stres, depresi, hidup dalam ketakutan terus-menerus selama 7 tahun. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia tidak punya harapan dalam hidup ini. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu raksasa di dalam diri kita itu luar biasa, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mestinya harus hafal ayat-ayat seperti ini. Sebab ini setan ini menyembunyikan ayat-ayat seperti ini. Saudara kalau menghadapi setan, menghadapi peperangan-peperangan. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Roh di dalam diri saudara lebih besar dari tabunganmu. Roh yang di dalam diri Gideon lebih besar daripada orang-orang Median yang jumlahnya 135.000 orang. Pasal 8 ayat 10, Hakim-Hakim. Roh yang di dalam diri kita tidak tergantung kepada lingkungan sekitar, tetapi tergantung kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Kurang lebih sebulan lalu, hampir 2 bulan. Rizka ini mau menjual rumah yang diangsurnya itu. Ya karena dia harus nyewa kontrak rumah yang dekatnya di mana dia kerja, saudaraku. Karena kalau dua-duanya dia kerepotan mau menjual. Karena bunganya itu terlalu tinggi. Mungkin sampai kalau dihitung-hitung 1,5 sampai 2 M. Ya. Dan itu tiap bulan harus mengangsur dan terlalu berat mau dijual. Sebelum itu saya berpuasa agak panjang. Saya nggak ngomong berapa hari. Saudara. Dan ini kalau dia pengen agak ringan, kurang lebih yang kalau cash 590 juta, hampir 600 juta. Kok ada kabar baik? Ada seseorang yang meminjami kami semuanya 600 juta. Walaupun pinjam, tanpa bunga, nyicilnya sembarang, sak bisanya. Aku mikir-mikir, kok iso-isone ya? Belum pernah loh, saudaraku. Kejadian ini dalam hidup kami sih ya. Orang langsung kirim 600 juta. Gara-gara itu. Nah sebenarnya
hidup kita ini bukan ditentukan oleh lingkungan. Saudara harus tahu. Hidup saudara tidak ditentukan juga oleh tabungan, oleh kesehatanmu. Sebetulnya hidup kita ini ditentukan oleh firman Allah yang hidup. Yang tidak kelihatan tetapi bisa menjadi sesuatu yang kelihatan. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3. Saya yo kaget, waduh enteng rodoan. Tapi dia harus berjuang juga, ya ngangsur. Walaupun kecil, saudaraku. Priska ini. Oke, Ibrani pasal yang ke-11 dan yang ketiga. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang terlihat. Terjadi karena apa? Yang tidak kita lihat. Jadi firman Tuhan itu atau iman itu dasar atau fondasi, saudaraku, untuk kita memperoleh apa yang kita perlukan. Dan itu harus dikembangkan. Saudara harus mengembangkan hidup yang membaca firman, mempercayainya, dan menyerap firman dan memperkatakannya. Sebab kalau enggak, saudara akan dididik, ditraining, dimuridkan oleh HP, oleh komunikasi internet. Saudara akan dimuridkan oleh berita, info, bukan oleh firman Allah yang memberi kita hidup. Nah, kapan hari itu? Pak Jimin beberapa bulan yang lalu. Pak Jimin mana ya? Halo? Angkat tangan. Pak Jimin, monggo Pak Jimin ngriki. Kok paling pojok mburi dhewe to Pak Jimin. Dulu pernah sih sapinya itu ada mujizat, tapi ini baru-baru saja. Itu sebabnya saya pikir saya di Galatia. Ini apa Pak Jimin? Oh, saking semangatnya ya. Pak Jimin 5 menitnya ya. Salam saudara. Nah, kami akan menyaksikan tentang yaitu mujizat Tuhan masih ada. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini tipenya yaitu orang yang suka yaitu memelihara hewan, yaitu terutama yaitu sapi, saudara. Saudara, saya ini dulu beli sapi dari pasar. Setelah saya pelihara di 6 bulan ya saudara, itu mengalami broyongan, istilahnya wong Jawa mesti broyongan keluar hari-harinya itu loh Pak. Nah saya ini bingung bagaimana, lalu saya itu pergi ke tempatnya Pak Parno, sapiku broyongan iki piye? Wis dolen bae. Dolen besok mbok ingu yang ngono, broyongan maneh. Lalu ya nek didol iki gampang, tapi saya masih bingung ya. Setelah datang di rumah itu saya ingat bahwa mujizat Tuhan itu dulu sering lalu terjadi dalam hidup saya. Ya dulu memelihara sapi itu selama 5 tahun tidak mana sudah. Bahkan yaitu Menteri Kesehatan sudah angkat tangan. Saya belajar tumpang tangan saudara. Setiap selama 6 bulan ya, setiap pagi saya dari kandang itu saya keluarkan keluar, saya cencang. Setelah saya cencang tumpangi tangan dalam nama Yesus, sapiku meteng. Itu selama 6 bulan sampai data hamil itu sudah ada, sampai 6 bulan saudara. Itu 6 bulan sudah keluar data kalau meteng. Kalau meteng itu keluar cairan hamil ya. Kalau sudah hamil itu ada data-datanya yaitu keluar cairan kental warnanya kuning. Itu sudah jadi, saya iman sudah jadi. Saya ingat itu saudara. Lalu saya belajar lagi setelah dari Pak Parno ya, saya bingung.
saya ingat keadaan mujizat Tuhan tadi, saya belajar tumpang tangan lagi, saudara. Saya tumpangi tangan lagi selama 3 hari, saudara. Dalam nama Yesus, sapiku pulih, hari-harinya masuk lagi. Itu selama 3 hari, saudara. Tetapi setelah 3 hari itu saya bingung, kok belum jadi ya. Saya ini merenungkan dan seperti ada suara ya. Ngombene longi, ngombene itu masuk akal. Ini mulai dilongi, maksudnya dilongi itu dikurangi. Ya. Tadinya itu 3 ember ada cat paragon itu isinya kan kurang lebih 75 liter ya. Saya kurangi 1 ember. Ini masuk akal. Ini jerone sapi ini ku isine wis kotoran damen. Wis ada anaknya tadi. Ya terus banyune 75 liter. Iman saya ini naik tadinya 50% jadi 60%, saudara. Ya saya imani dalam nama Yesus. Setelah saya kurangi, saudara, 3 hari itu saya lihat sudah masuk, saudara. Tidak keluar lagi. Karena kalau keluar itu besarnya sudah sekelapa yang besar itu, saudara. Jadi kalau berdiri kontrakan tulis, saya ngesaknya lah pokoknya ini. Nah, setelah 9 bulan, saudara, itu ada masalah lagi. Keluar lagi dengan anaknya itu mau lahir, kan orangnya itu keluar, yang sisih ini sebesar kelapa, yang sesini kepala pedet, Pak. Kepala pedet. Ya, kepala sapi itu. Nah, saya bingung lagi. Gimana ini? Mau bingung, bingung. Nah, lalu saya pakai baju sini seperti ini, saya lepas launcalnya. Lalu saya air ketuban itu saya blek, saya buang. Lalu kakinya ini saya tarik pelan. Jalannya sulit, sudah yang sebelah orari, yang sebelah ini kepala, jadi bulunya pedet ini menggila-gila. Lalu bagaimana, saudara? Saya memberanikan, yaitu berbuat lagi. Dalam nama Yesus saya tarik kakinya ini dengan saya teneng gini, keluar, saudara. Bisa keluar. Lalu saya bopong ini, saya letakkan di tanah. Karena apa? Biasanya sapi itu kalau berdiri itu sulit kalau mengeluarkan anak itu. Sulit sekali. Ini saya memperberanikan. Wis mati ya sekarangmu pokoknya. Setelah itu saya karena hati saya ada dalam nama Yesus ya. Pertolongan Tuhan itu ada. Ya, saya letakkan di lantai, lalu saya bersihkan dengan kain ya. Setelah saya beri yaitu air gula ya, saya comber lagi, itu bisa melet gitu. Terus lalu saya tunggu 1 jam itu bisa sudah berdiri, Pak, sudah berdiri. Ya. Saya bingung, saya ingat, wah pertolongan Tuhan. Saya ingat ya, seandainya aku mancat sikile sapi mau diselentak kena emak toleng bagaimana ya. Itu mujizat Tuhan saya. Itu suatu mujizat itu bagi saya. Dan yang itu masalah baru ya Pak. Ya. Nah, itu betul. Soko senenge atiku para derek manah kula nih. Aku bersyukur. Syukuran karena saya mempunyai omongan itu nasar, nadar. Pokoknya sapiku besok bayek selamat, aku harus syukuran. Jadi itu terjadi, saya diingatkan, saya belah pitik 2. Yang satu saya kasihan tetangga kanan kiri, yang satu saya harus saksi Pak Toto, yaitu Komsel. Saya bersyukur sekali. Itu pertolongan Tuhan.
Singkat cerita karena dibatasi waktu ya. Singkat cerita ya. Tadi saya akan berangkat ke gereja ini ya. Itu saya ketemu orang Belantik karena ketoknya Belantik itu bingung arek ke pasar gini enggak punya dagangan saudara. Ya, sapi saya ini ya pada tadi sudah berlaku yaitu 18 juta dengan anaknya tadi. Ini suatu yang gitu kan. Terima kasih. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada. Bila saudara mendapat apa, pokoknya wong Kristen ki ora usah ngarep rasa ndedonga njaluk masalah, mesti masalah itu mesti teko ya. Mesti teko. Ning menawi apa niku masalah itu datang, kita harus dihadapi dengan hati yang tenang. Hati tenang, kita berfokus kepada Tuhan. Belajarlah kita ini tumpang tangan. Dan kita memperkatakan, pasti mujizat itu akan terjadi. Terima kasih. Haleluya. Syukuran gembalanya ora dikai. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Tuhan itu ngurusi hidup kita, ya. Bahkan sampai sapi ya diurusi sama Tuhan. Tapi masalahnya bagaimana firman yang saudara dengar, saudara perhatikan, kalau saudara punya jam doa yang kusuk 1 jam tiap hari, itu terserap di hati kita, menjadi perbendaraan. Ada saldonya yang kemarin dikatakan itu ya. Sehingga waktu kita menghadapi, entah kesulitan sapi, atau dagang burung, atau toko besi, atau dealer motor, atau saudara menghadapi sakit penyakit, itu sudah ada senjata di situ yang disiapkan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tidak terbatas. Negara, bangsa, kondisi, masalah apapun juga dirantasi oleh firman Tuhan. Saudaraku, warisan yang terbesar dalam hidup kita selain Yesus Kristus menjadi juru selamat kita adalah firman Tuhan. Tanpanya dunia ini gelap. Tanpa firman Tuhan, meskipun ada kitab-kitab yang lain, tetap tanpa Alkitab, dunia itu gelap. Orang saling memusuhi, membunuh, orang hidup seperti hewan, tapi karena terang itu datang, Yesus Kristus datang, memberikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada 66 buku. Kalau pasalnya kurang lebih 1189. Ayatnya 31.171. Janjinya sekitar ada 2000 janji minim di Alkitab. Nah, kalau saudara tidak membaca kompas, pedoman, fondasi untuk hidup kita berkemenangan, kita akan jadi makanan empuk dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya dia menjauhkan kita dari firman, dari janji-janjinya, supaya hidup saudara berkutat kepada informasi akhir zaman, kepada komunikasi medsos, sehingga kita dipenuhi dan berjubel di situ, membangun sebuah benteng bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya anaknya orang miskin. Saya ini orang desa, nggak mungkin bisa maju. Saya lulusan hanya SD saja, saya nggak bisa apa-apa. Saya sudah tua, bisakah saya dapat jodoh? Saya sudah menjaga, ada penyakit cuci darah. Apakah Tuhan nggak bisa membuat mujizat ketika orang cuci darah? Apakah Tuhan nggak bisa membuat ketika usaha terpuruk? Kuncinya adalah ketika kita mendengar firman, ketika Gideon itu sudah hidup terpuruk. Namanya mengirik gandum aja sembunyi-sembunyi. Saudaraku, hidup di dalam ketakutan selama 7 tahun. Dan yang memecahkan ketakutan ketika firman itu datang lewat malaikat. Hei pahlawan yang gagah perkasa, aku akan memakai engkau menjadi alat untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Midian. Pertama ketika Gideon meniup trompet, saudaraku. Itu yang kumpul itu 32.000 tentara. Melawan 135.000. Sik kurang mesinnya. Tapi Tuhan ngomong, Gideon, tentara yang kamu kumpulkan 32.000 itu terlalu banyak. Bilang siapa yang ketakutan, siapa yang tidak mempunyai nyali, pulang ke rumah masing-masing. Geruduk-geruduk, yang pulang itu
22.000 orang yang takut berperang. Karek berapa saudaraku? Dari 32.000 kurang 22.000, tinggal 10.000. Jadi dipersiapkan 10.000. Gideon, terlalu banyak. Terlalu banyak. Kamu nanti kalau menang, kamu bilang ini kekuatanmu sendiri. Kurangi, ayo aku bawa engkau dalam satu tempat. Akhirnya di sebuah danau begitu, tempat mereka minum, suruh mereka minum. Ada yang minum langsung saking hausnya, saudara, langsung datang, langsung menjilat air itu. Tapi ada yang pakai tangan, sopan, baru ditaruhkan di mulutnya. Yang sopan itu 300 orang saja. Dengan 300 orang ini, aku melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang-orang Midian. 10.000, yang dipilih hanya 300, yang pulang berapa saudara? 9.700 orang. Sidik banget. Caranya Tuhan tuh ya seperti itu, saudaraku ya. Saya ingat beberapa jemaat di sini yang ditinggalkan suami, yang utangnya miliatan. Ada 2 ya, sama-sama toko besi. Ada juga yang punya modal 500.000. Tadi Agus hanya 150.000. Apakah nggak bisa berkembang? Apakah hidup kita nggak bisa diberkati Tuhan? Apakah sakit kita nggak bisa disembuhkan? Kalau engkau tetap berkutat kepada lingkungan sekitar dan hidupmu tidak pada pedoman firman Tuhan, saudara, kita akan hidup dalam kekalahan dan tidak bisa menikmati janji-janji Allah. Itu sebabnya engkau perlu merenungkan, engkau perlu memperkatakan, menghafalkannya. Ayat-ayat seperti tadi. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang diam di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kalau roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh di dunia yang mengintimidasi. Ekonomi dunia digerakkan oleh inflasi, ketakutan, kekacauan. Tapi kita harus digerakkan hidup itu dengan firman Tuhan. Dan kalau sudah begitu, kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, semuanya itu diciptakan karena firman. Tadi Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita percaya bahwa alam semesta ini, gunung, emas, perak, sungai, lautan, diciptakan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang telah kita lihat, diciptakan dari apa yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu firman, yang masih bentuknya itu logos. Kemarin diterangkan, kalau firman itu jadi rema, hidup kayak muncul gitu loh. Mencolot-mencolot waktu kita baca, itu yang menghidupkan kita. Itu yang membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak takut. Dan kita bisa berjalan dengan penuh keberanian ke depan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Maria didatangi malaikat, Gideon tadi didatangi malaikat, iya. Bulan Juni yang lalu, gereja ini didatangi malaikat ya. Waktu Firda di situ sore hari, jadi singer, sampai dia ambruk. Saya tanya, kenapa kamu tadi? Bang, saya melihat malaikat di tengah sana itu. Ada satu malaikat yang berkilau-kilauan kuning, terus sebelah sana ada 2 yang sedang ngomong-ngomong, saya nggak ngerti bahasanya. Sebelah sana ada 2 tapi pakai pedang, menakutkan, serem. Dan terus ada tangan di sini, yang mengedangkan tangannya ke arah jemaat. Ada kata-kata, ada Pak Bambang. Apa kata-katanya? Kan tidak salah, dia sudah saksi. Aku akan menyertai gereja ini sampai aku datang kembali. Loh, perkataan itu tuh gitu. Jadi kayak muncul hidup. Muncullah kata-kata Yeremia 29 ayat 11 misalnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun kondisinya terpuruk. Gideon itu takut, saudaraku, sampai mengatakan, Tuhan, bagaimana terjadi saya ini? Jadi konflik ketika firman itu datang dibanding dengan kondisi. Aku ini dari suku Manase yang paling kecil. Dan di antara kaum keluargaku, aku ini yang paling muda, Tuhan. Tuhan kok mendatangi orang seperti itu? Dia mendatangi Petrus, Yohanes, orang-orang yang hanya nelayan, saudara, orang-orang sederhana. Tapi mereka dipilih oleh Tuhan. Tapi sekarang siapapun saudara,
bagaimanapun juga keadaannya, saudara bisa memenangkan pertempuran di akhir zaman ini. Dan yang paling berat adalah urusan biasanya adalah soal ekonomi. Dan kalau engkau belajar firman Tuhan dengan saudara membandingkan dengan berita-berita yang sekarang ada, engkau akan dibangun imanmu dan akan semakin bentengmu semakin kokoh dan engkau akan menghadapi kesulitan-kesulitan itu dengan penuh damai sejahtera. Tuhan juga tidak terbatas loh dengan pandemi, saudaraku. Tidak terbatas dengan gempa, tsunami, perang. Tidak terbatas firman Tuhan itu. Saya sudah ngomong kepada saudara ketika TK itu dibangun, itu pada masa pandemi. Ada yang ngomong, Pak Bambang selesai teman-teman bangun nih. Aku gak iso, ini kudu lux, kudu AC, lantainya harus dari granit. Ada yang ngomong, bu rasa granit Pak Bambang dari keramik aja sudah bisa, terlalu banyak harganya. Enggak, ini harus terbaik, ini menjadi sekolah yang terbaik. Ini yang baru jadi ini, oh iya saya menunjuk gambarnya, tolong gambar pendopo namanya, saya berikan pendopo Yudea. Gambarnya. Nah ini sudah jadi, sudah bisa dipakai saudara untuk komsel. Nah ini yang gitu itu granit ini, bukan keramik ya, granit. Ini hampir habis 150 juta. Jadi di pikiran ini apa? Untuk kemuliaan Tuhan, dirancang, Tuhan mengirim bahan-bahannya. Tapi kalau saya mikir ini perlu keramik aja. Kira-kira jadi keramik kemana? Jadi keramik. Jadi sebetulnya saudara tidak bisa melebihi apa yang kau pikirkan. Kalau engkau membangun sebuah rumah, ukurannya 10x10 ya jadinya seperti itu. Tapi kalau saudara membangun rumah ukuran 10 kali 20, walaupun belum ada bahan, akan jadinya seperti itu. Nah itu firman itu seperti itu, membangun sebuah kepercayaan, iman percaya kepada Tuhan, saudaraku. Nah ini nanti kalau saudara komsel, sudah bisa ke sana ya, tapi jangan tempuk, harus antri. Karena ini tempatnya bagus, ya saudaraku. Hanya masih ada yang perlu dicat. Jadi apa yang ada, kalau saudara mau, misalnya seorang atlet, ya. Seorang atlet itu kan membayangkan dulu, dia ini ingin jadi juara berapa? Juara 1. Dengan pikiran itu dia berusaha berjuang sebisanya. Seorang petani yang dipikir dulu apa? Hasilnya dulu. Habis itu dia bekerja keras, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nah orang membuat sesuatu harus dipikirkan akhirnya dulu. Kalau seorang tukang, akhirnya dia bikin apa? Meja atau kursi. Maka dia kalau meja atau lemari, ya dia akan mengarahkan nanti perbuatannya ke arah ke sana gitu loh saudaraku. Nah kalau saudara membuat sebuah bisnis itu untungnya tiap bulan ini 1 juta. Tuhan aku minta tahun ini jadi 5 juta. Aku percaya engkau menyertai aku, karena firman-Mu mengatakan, kalau aku memperhatikan firman-Mu, engkau akan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Akhirnya saudara membangun sebuah usaha. Karena pikiran saudara dan saudara memperkatakan firman, maka itu jalan. Jadi tangan kita, kaki kita, pikiran kita ke arah ke sana. Tapi kalau saudara pikir, ya 2 juta cukuplah, aku akan seperti ini seumur hidupku. Maka yang datang juga 2 juta. Karena engkau memikirkan 2 juta. Jadi begini, engkau tidak akan bisa melebihi pikiranmu. Itu sebabnya dari Amsal pasal yang ke-18, 21 dikatakan, oh bukan Amsal sih. Kalau Amsal 18-21 itu mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Pikiran, percakapan, perkataan kita ke depan. Kalau saudara mikir, aku nggak bisa berubah hidupku, aku nggak bisa lepas dari pornografi ini, maka saudara juga nggak akan bisa. Tapi kalau kau percaya akan firman Tuhan, aku akan bisa berubah dari kebiasaanku yang buruk. Aku percaya aku bisa, walaupun itu sudah terbangun bertahun-tahun dari masa yang kecil sampai tua. Berjubel-jubel di sini, hanya firman yang bisa mematahkan kebiasaan seperti itu. Mencuri, malas, tidak jujur. Itu benteng kuat-kuat, saudaraku. Gak bisa kalau saudara gak belajar firman, gak iso.
Sebab hanya firman itu yang menciptakan, firman yang melepaskan, firman yang membangun, firman yang menyembuhkan hidup saudara, dan akan memberikan ide-ide kreatif dalam hidup saudara. Sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi saudara jangan pernah menyerah. Engkau mempunyai senjata yang dahsyat dan luar biasa lewat firman Tuhan itu. Sehingga kita akan berkembang dan bertumbuh seperti apa kata Tuhan. Jadi saudara jangan sampai mengalah karena engkau punya firman Tuhan itu. Ya. Setan selalu berbohong. Dia selalu ngomong kosong. Dia selalu membuat engkau tidak mempercayai firman Tuhan dan tidak menyentuh firman sehingga engkau hidupnya dituntun, dimurni, dikendalikan, dimuridkan oleh medsos. Coba saudara mulai tiap-tiap hari, biasakan dulu membangun firman dalam hidupmu. Minim 15 menit. Baca firman. Bisa tidak bisa, sibuk tidak sibuk. Biasakan, paksakan. Habis itu nanti tambah lagi. Habis itu tambah lagi. Sehingga hidup saudara itu kayak firman yang berjalan. Gitu. Jadi sudah ada tabungan yang banyak di dalam hati kita. Suatu saat ketika saya di Jogja itu, saya nginep di rumah yang banyak setannya ya sama Yepta. Yepta ndi oh Yepta. Tapi Yepta kok kerasa iki rumah iki suwung gak banyak yang kok ketoknya kayak banyak setannya gitu loh. Sebetulnya sudah sama saya tidur di situ. Lah kok aku ditinggal ya. Yepta tidur di tempat saudaranya. Karena aku. Nah sebelum tidur itu sebetulnya dia ngomong ada yang di sekitar situ Pak Bambang, ini nanti kalau di sini jangan heran loh ya, kalau nanti kadang-kadang sikil itu diilik-ilik, kadang-kadang diseret, kadang-kadang dipelet-peleti, di jamah-jamah begitu. Ini memang angker Pak Bambang. Aku akhiri dewi, saudara. Iki lah aku gak duwe firman, aku yang ngalih saka kono, saudara. Tenan. Jenenge setan ini piye dilawan gak iso, saudara. Dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Gak enak di antara kita sing iso nglawan setan. Kecuali ini. Dan ini harta karun warisan yang tiada taranya. Kalau engkau tidak membaca ini, engkau akan lemah. Engkau tidak akan bisa menghadapi keterbatasan, kekurangan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Baca, renungkan, bersekutu dengan Tuhan, perkatakan, maka Tuhan akan membuat perjalananmu akan berhasil. Ayat yang terakhir, Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa saudara? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, kita akan mengucapkan kata-kata ini 3 kali. Sebab dengan demikian, oke. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita bagi berdiri, saudara. Oh, sorry, sebentar. Oh iya, Butayem mau saksi, sebentar. Mana Butayem? Ya. Mohon, iya sudah. Nanti lali aku, saudaraku. Ini Butayem pengen saksi yang kapan hari itu. Ini sudah setahun, tidak bisa apa-apa ya, hanya di tempat tidur. Tapi sekarang sudah bisa jalan. Waktu itu juga nggak bisa ngomong, tapi ini sudah rodok. Salam bapak-bapak ta ibu-ibu sedaya. Kula badhe nasakaken kemurahanipun Gusti dumawah wonten ing kula. Matur nuwun nggih. Gusti niku duka Gusti duka napa? Ora rak turu. Turu rak lakange ya teng kamar ngoten terus lho. Lah kowe nek tuku kaya ngono kuwi
Bengko ya berarti sok tangi dhewe ngoten. Lah kula terus mboten njaluk bantuan bojo kula nggih kula tinggal napa kula niku. Terus napa niku saged tangi ki ya Mbak. Dugine saniki pun 3 minggu kula mboten saged. Lah kula niki anu Bu sakit kula niku stroke. Kan diulang, kan pertolongan tiyang sanes ngoten niku. Kula nggih matur nuwun Pak Pendeta, Bu Pendeta, sedaya kanca-kanca sugeng enjang sugeng pinanggih kanthi sukarekna. Nggih, niki Pak Bambang. Kula rae minggu. Dek minggu Pak Bambang, kula pengin slondeng. Lah terus les tuku nang ndi terus aku nek tuku piye? Ngoten niku. Lah kok jam Minggu kula nyuwun Senin niku anune teko slondenge. Lho lah niku lho mujizat terjadi. Lah kula nggih nangis wong slondenge nggone ngawi. Nggih kula mboten enten. Nggih matur nuwun sanget dumateng sedaya kanca-kanca. Nggih asal kula lara mari saking kersane Gusti. Terus sedaya niku nggih pantes nggih. Lah berkat Tuhan niku napa ta Bu kula tak teka. Lho, kok berkat? Nek diwehi berkate padha nggih-nggih. Nek ora meneng ae nggih. Lah kula nggih. Oh iya. Berkat Tuhan niku dibeto bolela Bu Pendeta, Pak Pendeta. Kula niku anu napa niku lali lho Pak Bambang. Nggih pun, berarti pun nggih. Pun. Pun nggih pun. Pun saged nglenggah melih nggih. Gusti berkahi nggih. Pun slondenge mengki kula disukani nggih. Munte. Seminggu. Ku percaya kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal lalai nepati janji-janjimu. Dinaikkan sob. Ku percaya kau Tuhan, percaya saudaraku, Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Yang Tak pernah gagal menjadikanku, tidak pernah gagal dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janji. Sekali lagi. Menepati janji-janjimu. Amin. Yes. Thank you. Saudaraku, engkau yang pernah mengalami ketakutan seperti Gideon, begitu terpuruk. Sampai waktu itu bahan makanan lembu sapi pun juga diganyang oleh penjajah. Jikalau engkau sedang datang dalam kondisi seperti itu, saudara, engkau punya harapan. Tuhan tidak pernah
melepaskan perhatiannya kepada semua anak-anaknya yang mencari wajahnya. Yesus. Bapa di surga, seberapa banyak anak-anakmu yang mengalami pesan-pesan seperti di firman-Mu ini. Tuhan kiranya campur tangan, Kau memberikan pencerahan firman yang mereka baca dan dengar, sehingga menjadi modal, menjadi dasar untuk mereka berperang dengan gagah perkasa, sebab roh yang di dalam diri kami lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan membawa kuasa urapan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Shalom Jemaat GUPL Shaddai yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silakan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Doa malam hari Kamis pukul 9 malam di ruang meeting gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari kaum muda dan remaja rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang baru pertama kali ini hadir? Sebelum kita tutup, saudara, adiknya Pak Bambang akan bersaksi sebentar, ya mungkin 5-7 menit. Mari, Nel. Shalom. Puji nama Tuhan, saya adiknya Mas Bambang persis ya, setelah beliau saya. Nah, mungkin juga sebagian sudah ada yang tahu karena saya juga pernah ke sini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa apa yang disampaikan Pak Bambang hari ini persis saya juga mengalami. Saya adalah pensiunan BUMN. Saya orang yang suka bekerja. Saya tidak bisa untuk menganggur, itu tidak bisa. Pada saat saya menghadapi pensiun, itu di pikiran saya, Tuhan, aku tuh kan gak bisa nganggur. Apa yang harus saya hadapi kalau saya nganggur di rumah? Saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang hidupnya berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan. Bapak Ibu Saudara, tahu begitu saya pensiun, saya itu adalah salah satu instruktur Li Tingkung. Barangkali ada yang pernah tahu Li Tingkung itu adalah senam terapi. Jadi senam terapi seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Nah, saya salah satu instruktur dan pada saat itu sebelum saya mendekati pensiun, saya ternyata
dipakai untuk melatih di kantor. Jadi setiap Rabu sama Jumat pagi jam 6 sampai dengan jam 8 itu saya melatih di sana. Saya bilang terima kasih Tuhan. Setelah itu ya Bapak Ibu tahu kalau anak-anak Tuhan memimpin di depan itu pasti saudara tiri kita tidak suka. Banyak sekali yang maksudnya iki kok aku dipimpin orang Kristen tetapi tidak mengucapkan seperti itu. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah membuka pintu tidak akan ada satupun orang yang menutupnya. Dan itu terjadi dalam diri saya karena yang punya pertama kali sertifikat yang tertinggi itu di kantor adalah saya. Sehingga mereka memakai saya itu secara otomatis. Yang berikutnya memang ada lagi. Tetapi sampai saat ini saya adalah pelatih yang utama. Terus yang kedua di terapi Lintiengkung itu kan ada pusatnya di Ngagel. Dan saya itu dipakai salah satu juri kalau ada yang mau ujian jadi instruktur sampai saat ini. Dan nanti bulan Oktober tanggal 25 saya juga jadi juri yang akan diadakan di Malang, Jatim Park 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kekhawatiran saya, ketakutan saya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Begitu luar biasa. Saya itu belajar, Mas Bambang bilang ya, saya itu membaca Alkitab kalau pagi, walaupun dulu saya bekerja, saya sempatkan, saya 2:30 itu selalu sudah bangun, menyiapkan dan juga saya berdoa membaca Alkitab. Baca Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu sehari itu minimal 3 pasal, bukan 3 ayat ya, 3 pasal. Dan itu terus menerus. Dan saya kadang-kadang, aku enggak ngerti Tuhan. Tapi kalau kita belajar membaca terus menerus, suatu saat apa yang kita enggak ngerti itu disingkap oleh Tuhan. Enggak tahu apa pada saat kita persekutuan, enggak tahu pada saat kita ibadah seperti ini, semua disingkapkan. Oh ternyata yang saya baca itu tadi artinya seperti ini. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Allah kita sampai saat ini tadi Bapak Ibu yang saksi ya, itu mujizat masih ada. Itu harus yakin anak-anak Tuhan bahwa mujizat sampai saat ini masih ada. Bapak Ibu yang kedua ya, yang kedua saya dipakai oleh Tuhan tapi saya tidak ngerti. Ya, pada saat ada seorang pengusaha itu mengundang kami dengan suami itu ada orang tuanya ulang tahun di salah satu restoran di Surabaya yang terkenal. Nah, singkat cerita saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet, Pak, saya ke toilet sebentar ya, gitu ya. Terus saya ke toilet, baru saya mau masuk, itu ada seorang encim-encim dia sudah agak tua gitu ya. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi jatuh, plak. Jatuh, enggak bisa berdiri, enggak bisa apa-apa. Langsung sakit aku enggak bisa berdiri. Apa saya itu ya enggak ngerti enggak apa ya. Tiba-tiba saya bilang, berdiri, ayo berdiri. Berdiri, Cik, berdiri, tak angkat gini, berdiri, terus kakinya mana yang sakit, tak blok, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya itu enggak berdoa yang bagaimana, enggak. Saya cuma ingat, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus ada yang luar biasa. Jadi saya cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Coba jalan, saya bilang gitu, jalan. Terima kasih ya, saya enggak tahu itu tadi orang Kristen apa enggak saya enggak tahu. Dan itu orang mana saya enggak tahu. Cuman dia bilang, terima kasih ya, aku sudah enteng, aku sudah bisa jalan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Dia masih bekerja sampai hari ini. Kita nanti akan berdoa buat jemaat yang sakit ya. Bu Ari itu sudah selesai operasi, kita akan berdoa supaya Tuhan menyempurnakan kesembuhannya. Juga Edonya Pak Yudi, Bu Ari tadi Bu Nini, ya, Bu Lin juga supaya Tuhan, kita mengharapkan mujizat. Ya, kalau cuci darah, Bu Lin cuci darah tetapi ada di Majapahit 1 ya, di Widodo. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan
yang berkuasa. Kalau dia mau, maka terjadi. Sekalipun pikiran kita itu tadi, katakanlah itu kayaknya slogan dari dunia ini bahwa kita tidak bisa lebih mencapai dari apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan sanggup menjawab lebih daripada apa yang saudara dan saya pikirkan dan kita gumulkan. Itulah Tuhan. Kita memang gak bisa lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi Yesus yang kita sembah, dia menjawab lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, mari kita berdiri bersama, kita pegang persembahan kita. Oh iya, di hari Senin sampai hari Kamis, kami berdua akan ada muker di Surabaya, jemaat yang memerlukan pelayanan ataupun yang darurat, maka bisa menghubungi staf pengembalaan. Kita angkat persembahan kita, Tuhan kami bersyukur dalam kondisi yang seperti ini, di mana dunia katakan semuanya sulit, Engkau tetap menjagai kami. Sekarang di tangan kami ada persembahan. Ini bukan karena kelebihan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Biarlah ini menyenangkan hatimu dan akan menjangkau banyak jiwa untuk dipulihkan, ditolong melalui persembahan kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sepakat mengangkat tangan kami kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman yang menguatkan kepada kami. Untuk kami hidup dengan iman. Biarlah Allah Roh Kudus menyingkapkan firman-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Yesus, terangi kami. Sekarang Tuhan kami sepakat berdoa buat teman-teman kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan kesembuhan mereka. Kami bawa Edo, kami bawa Bu Nini, kami bawa Bulin. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka secara tuntas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tengadahkan tangan kita. Kami bersyukur karena kami menyembah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Apapun yang terjadi Engkau tetap beserta dengan kami. Selama kami mempercayai-Mu Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Pagi hari ini kami mau pulang. Biarlah kuasa firman-Mu turun atas hidup kami. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukan firman Allah yang kau dengar. Mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Kiranya kasih karunia Allah turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir dalam diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, diberkati sawah ladang ternakmu oleh kasih setia Tuhan. Kiranya anugerah Allah memagari kita. Anak-anakmu yang di luar kota yang jauh disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Mulai hari ini kita diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Gereja ini akan berdampak sampai nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di
Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita, kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan, dan lebih dari itu kami sudah menerima firman Tuhan yang membuat kami mempunyai nyali untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, diberkati kami dengan kuat kuasa penyertaan yang daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.